Saya buka sesi pertanyaannya untuk 3 pertanyaan dulu. Silakan Mbak yang berkerudung hijau. Kemudian 2, ada 1 lagi. 3, belakang ya. Oke. Saya mulai dengan yang Mbak berkerudung hijau dulu. Panitia ada. Silakan pertanyaan boleh diajukan ke Dr. Yami dan Dr. Ine. Terima kasih. Nama? Untuk para dokter semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Ibu Tari, salah satu dari anggota Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Motivasi saya untuk ikut acara ini karena saya mengalami masa-masa sulit menyusui bayi saya. Saya 6 tahun baru dikaruniai anak, dan ini sangat berarti buat saya. Untuk saya sendiri ngalamin dokter pada saat 3 bulan itu sama sekali tidak keluar ASI. Dan saat itu di bulan Desember tahun 2014 ada acara di Grand Indonesia untuk AIMI dan saya ikut. Saya konselor juga tentang ASI. Akhirnya ASI saya keluar. Saya terkena tadi manajemen stres itu. Nah, akhirnya suami saya ikut juga dengan ayah ASI untuk motivasi saya. Karena saya terpikir, Dok, kalau saya nanti bayi saya yang kedua, saya tidak ikut KB saat ini karena saya kandungan lemah juga ya dok ya. Saya takut untuk sesar lagi, itu tujuan saya. Di mindset saya seperti itu, tapi ternyata sudah saya buang jauh-jauh seperti itu. Nah pertanyaan saya untuk ASI ya dokter ya. Untuk peran ASI sendiri ini sangat penting buat saya. Karena saya mengalami kemarin 13 bulan anak saya kena flu Singapura. Dan itu harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Bekasi. Kenyataannya anak saya tidak perlu dirawat karena kondisi anak saya itu full dengan ASI sangat bermanfaat sekali sudah saya alami. Anak saya masih mau makan walaupun semua seluruh badannya itu merah dan ruam-ruam. Dan itu sangat saya sendiri sampai 39,8 panas anak saya dan kondisi saya hanya berdua dengan anak, 8:30 malam sangat down dokter. Dan di sini juga saya dengan Tokti ini juga agak-agak danger juga dok. Anak saya ini udah bisa ngomong, tapi untuk ngomongnya itu agak-agak sulit. Apakah anak saya itu terkena Tokti? Belum saya cek untuk yang tadi ya dok ya. Pengalaman ini sangat berarti banget. Terus yang kedua untuk ASI-nya sendiri gitu loh dokter. Saya mengalami ASI-nya itu luka. Dan saya puting ASI-nya luka karena gigitan dokter. Saya sudah konselor lagi, saya juga sudah share semuanya. Ternyata obatnya satu. Hanya pakai air susu ASI-nya sendiri diolesi di putingnya. Mohon maaf ya seperti itu. Dan ibu juga bilang pakai dengan kelapa, minyak kelapa buatan sendiri. Nah ternyata alhamdulillah terbukti dokter. Tapi kendala saya sampai saat ini masih si Dede itu menggigit puting saya. Dengan posisi saya ke kanan, ke kiri itu masih sama aja gitu loh. Bagaimana solusinya dokter supaya apakah hidungnya saya ini gitu katanya ternyata masih juga, tapi dia tetap masih ASI dan saya juga masih nampung dok sampai saat ini untuk ASI saya seperti itu. Jadi untuk yang Tokti ini apakah anak umur 1 tahun 2 bulan itu sudah bisa mengeja, maaf saya untuk berkata biasa ayah, mama, nenen, mama, gitu, bisa gitu ya. Itu apakah saya perlu untuk cek ke rumah sakit lagi atau gimana gitu dokter? Jadi udah bisa, komunikasi udah bisa berarti kan ya? Udah. Manggil mama udah bisa gitu. Udah bisa. Cuma yang saya takuti seperti itu untuk pertumbuhan giginya sih alhamdulillah bagus. Sudah 8 sekarang gitu. Cuman untuk giginya itu untuk respon ke puting payudara memang kena aerola saya penuh gitu atau setengah masuk, tapi pasti saatnya itu setiap hari ada gigitan. Gigit, iya. Gitu. Mohon maaf dokter untuk komunikasinya ya, minta saran dan masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya kedua silakan Mbak. Ya, langsung saja. Terima kasih, nama saya Nurul. Saya punya anak umur 3 tahun. Alhamdulillah menyusui sampai 2 tahun 6 bulan. Oke, keren. Jujur saya tahu ASI ini setelah melahirkan dan itu pun sekitar anak saya umur 5 bulan lah gitu. Tahu tentang ASI segala macam tentang parenting lah ya gitu.
Makanya saya suka banget ikut acara seperti ini untuk saya sebarkan lagi ke teman-teman yang belum mengetahui hal ini gitu. Makanya saya suka sebel juga sama ibu-ibu atau teman-teman saya yang bekerja yang nggak nyusuin gitu. Kenapa sih gitu kan, padahal ASI itu gratis gitu ya. Yang mau saya tanyain sama dokter Rina, penyakit kuning pada bayi baru lahir itu sampai berapa lamanya gitu, sejauh mananya gitu, sampai benar-benar yang kronis banget gitu. Terus sama dokter untuk tangtainya dokter Yomi, apakah tangtai itu bisa berpengaruh dengan cadel di gedenya nanti gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul. Kemudian yang di belakang boleh? Ya, silakan Mbak. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, selamat siang. Saya Tiur. Saya ibu pekerja. Tadi saya dari kantor buru-buru ke sini. Saya izin untuk menghadiri acara ini. Terima kasih sekali. Tepuk tangan dong untuk Mbak Tiur. Saya ibu menyusui. Puji Tuhan sudah 2,5 tahun lebih. Oke. Sedang tahap menyapih. Oke, sedikit bercerita tentang pengalaman saya menyusui, dokter. Di awal-awal lahir, saya itu mengalami sebuah stres tingkat tinggi karena saya dan bayi saya itu kami berdua tidak klop. Kami tidak bisa, saya sebagai ibu saya tidak bisa menyusui dan anak saya juga, saya merasa tertolak. Sebagai ibu, maaf, waktu ya. Oke, saya singkat saja. Saya sebagai ibu merasa Oke, sebagai ibu saya merasa sangat tertolak dan saya sangat menderita sekali. Saya menganggap saya ibu tapi kok ditolak sama anak saya. Anak saya nggak mau menyusu sama saya. Itu berlangsung lama sekali. Saya sangat tersiksa. Buat saya waktu itu menyusui itu mengerikan. Karena saya harus menghabiskan banyak energi. Saya menyusui sampai 4 jam. Saya awal menyusui sama-sama berantem. Dia nggak mau sama saya stres, suami saya ikut stres, nangis juga ngeliat, bingung mungkin ngeliat kita berdua berantem gitu. Kemudian akhirnya saya konsul lagi, ada apa, saya tahu saya pasti bermasalah dengan anak saya, kemudian terindikasilah kalau anak saya tangtai. Oke. Kemudian saya diberikan pilihan beserta apa saja efek-efek dari tangtai tersebut. Setelah memutuskan, berdiskusi dengan suami, akhirnya saya menyerahkan anak saya untuk di frenotomi. Kemudian setelah itu saya mengalami sebuah proses menyusui kembali yang sangat menyenangkan. Karena akhirnya anak saya akur, istilahnya akur, saya menyusuinya udah gak pegel, anak saya mau, kemudian perkembangannya adalah berat badan bagus, kemudian kami sukses menyusui sampai 2 tahun ini. Yep. Pertanyaannya? Kemudian pertanyaannya sebentar dulu. Keluhan-keluhan yang tadi disampaikan oleh dokter tentang terlambat berbicara, tidak bisa mengucapkan vokal tertentu. Anak saya 2 tahun sudah bisa lancar sekali ngomong R-nya, jeruk makan. Di saat teman-temannya 4 tahun bahkan tidak bisa berbicara, hanya mama, atit, peyut dan sebagainya. Dia amat sangat lancar berbicara. Yang ingin saya tanyakan kepada dokter, apakah terkait slide tadi foto dengan lidah pasca itu penyebabnya apa ya dok? Maksudnya dengan luka, infeksi atau sebagainya. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Tiur. Kita ke penanya pertama dulu tadi Mbak Tari. Pertanyaan pertama, tangtai, anaknya sudah 1 tahun ya. Kemudian bicaranya sulit, apakah itu tangtai apa gimana ya dok ya? Terima kasih ya Mbak Tiur. Jadi anak 1 tahun 2 bulan ya Mbak ya, itu memang lagi tahap berbicara ya. Jadi biasanya memang kalau tahap berbicara yang pertama kali adalah bahasa pasif
Jadi Iya. dia mengerti dulu, ya. Mamanya suruh ambil ini, buang itu, gitu kan. Bantuin itu dia biasanya mengerti dulu. Ya, yang kedua adalah baru bahasa aktif, ya. Jadi kalau 1 tahun 2 bulan sudah bisa menyebutkan mama papa, memang itu terindikasi adalah itu akan baik. Seperti itu, ya. Jadi kemampuan berbicara seorang anak itu sangat berbeda-beda, sangat bervariasi. Ya, jadi memang kita ada milestone kita bilangnya, jadi ada golden standard. Oh, anak segini palingnya itulah 1 tahun dia bisa mama papa, itu udah cukup, dada tata gitu ya. Jadi nggak bisa belum mama saya mau pergi ya, belum bisa gitu ya, merangkai. Apalagi presentasi di depan juga Pesen belum nasi bisa. goreng belum ya. Jadi memang ada tahap-tahapnya. Iya. Tapi memang harus dicermati sekarang ini dengan kemajuan teknologi, ya, dengan juga kesibukan orang tua gitu ya. Orang tua capek pulang malam pengen semuanya beres, anaknya tenang. Akhirnya dikasih apa? Nonton TV, kasih gadget. Nah, akhirnya tidak terjadi stimulasi. Ya itu sekarang dicermati sekali, banyak delayed speech kita bilang dikatakan karena memang kurang stimulasi. Mama tenang, ya kan, bisa nonton telenovela dan sebagainya. Anaknya bisa main itu jarinya sangat luas gitu ya, begitu gitu ya dan sebagainya, happy kesannya. Tapi apa yang terjadi adalah memang komunikasinya satu arah. Jadi dia hanya menjadi pendengar dan penglihat, tapi tidak bisa melakukan komunikasi interaktif. Itu yang memang sekarang menjadi demam ya dalam tanda kutip, adalah bahwa dengan kemajuan teknologi salah satu penyebab juga yang kita kurang bisa memakai dengan dengan bijaksana. Ya akhirnya kita lupa melakukan stimulasi aktif pada anak-anak kita. Jadi apakah tadi Mbak Tir, aduh anak saya tangtai nggak sih? Ya gitu ya. Misalnya pun tangtai so what? Gitu lah. Udah 1 tahun 2 bulan menyusu baik gitu ya. Bisa udah ngomong mama papa gitu. Apalagi yang Ibu Tir harus takutkan seperti itu ya. Kalau masalah gigit-gigit lumrah lah ya Bu Tiur ya, namanya lagi fase pertumbuhan gigi-gigi ya. Saya suka konsultasi ada psikolog juga. Ya bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan anak kita seperti itu. Dek, jadi kita selalu menganggap anak kita itu sepertinya nggak ngerti apa-apa, itu salah. Berapapun umurnya kita harus ajak komunikasi. Dek, mama sakit loh kalau dedek gigit, seperti itu ya. Jadi ngomong aja, adukan komunikasi dengan baik ya. Pasti nggak lama nanti anaknya diem, terus dia senyum, seperti itu ya. Jadi bisa sekali diajak komunikasi. Aduh nanti berdarah gimana, nanti dedek nggak bisa lagi loh nenek dengan punya mama, seperti itu. Cobalah diajak komunikasi secara aktif seperti itu ya. Mudah-mudahan, tapi kalau masalah dia gatel, gigit itu memang biasanya banyak ya. Kasihlah makanan yang dia bisa gigit-gigit. Iya, bukan titer. Jadi makanan yang ini misalnya mau apa, buncis rebus, digigit-gigit, wortel, apel, finger food. Ya. Seperti itu untuk merangsang juga gitu, memuaskan ininya dia, gatelnya, rasanya, tapi juga ada manfaatnya seperti itu. Ya, jadi bukan puting ibu yang jadi sasaran. Seperti itu mungkin ya. Mungkin ada tambah Dr. Tami? Dr. Tami silakan, ada tambahan. Tidak, saya cuma pengalaman saya Mbak Buyutnya asli. Sama-sama Mbak Din ini. Kalau boleh, justru tindakan yang kita kerjakan tadi, yang Mbak Tir kerjakan, menutup hidung itu yang tidak dianjurkan. Umumnya bayi-bayi itu menggigit kita, minta perhatian kita, dia mau main gitu. Nah kalau kita aduh aja gitu, dia kaget dan kemudian bisa shock. Dia bisa seperti Ibu Mbak yang belakang, menolak menyusui. Jadi kayak Dr. Yodi mengatakan, dia sebenarnya mau menarik perhatian ibu atau mau main sama ibunya, kemudian kita responnya begitu negatif gitu loh. Iya. Nah itu sebaiknya bicara dan jangan sekali-kali seperti tadi nutuplah segala macam. Dipencet hidung ya. Itu dia lebih shock, dan yang saya takut terjadi seperti apa yang Ibu Tiur. Bu, yang di belakang? Ya, Tiur. Ibu Tiur. Oh ya, Mbak Tiur. Ini Mbak Tari, itu Mbak Tiur. Mbak Tiur tuh. Yang Mbak Tiur alami, menurut pendapat saya, apa yang Mbak Tiur alami adalah menolak menyusui. Jadi bayinya menolak, dan itu sangat sedih. Nah, itu salah satu bayi bisa menolak menyusui kalau terjadi pada seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa kaitkan. Yang Mbak Tiur katakan itu sering saya temukan sih. Ya. Iya, baik, terima kasih Dr. Tami. Tami atas itunya. Tadi soal cadel juga masih kaitannya dok. Cadel Pengaruh ya. nggak sih ke cadel itu? Jadi gini, malah cadel dikatakan seksi loh, gitu ya. Jadi enggak, tadi cadel atau tidak di kemudian hari tadi ya, kalau dia sangat lentur,
kan lidah kita kan kalau R itu kan karena dia melintir gitu, gitu ya. Kalau ujungnya bisa melintir, berarti kan frenulumnya sangat lentur, ya. Ya tadi saya cerita bahwa saya ketemu pasien saya lihat, frenulumnya kok agak di ujung gitu ya. Saya tanya, coba dong ngomong R, ternyata bisa. Karena ternyata dia panjang sekali frenulumnya. Jadi panjang dan lentur, jadi sehingga lidahnya pun bisa berputar ujungnya. Seperti itu ya, jadi tidak ada kata pasti cadel ya, tidak ada dunia yang pasti. Seperti itu, memang kita harus ikuti perkembangan anak. Dulu pernah saya coba ya, netanya bagus, berat badannya pas-pasan. Saya warning, biasanya saya catat ini perlu tindakan atau tidak. Tapi ternyata berikutnya dengan bertambahnya umur ternyata tidak bertambah frenulumnya nggak ikut maju seperti itu, lidahnya bertambah tetapi frenulumnya tidak ikut maju sehingga terus ternyata anaknya oke tuh fine. Ibunya sampai tanya, dok jadi gimana dok anak saya udah bagus ya? Bagus saya bilang gitu ya. Jadi memang kita ikuti karena anak dalam masa tumbuh dan berkembang. Seperti itu ya, jadi emang kita tidak pernah tahu pasti menjudge ya, ini pasti kan memang kita dukun kan enggak gitu ya, jadi memang kita harus ikut. Mungkin dokter Ina ada tambahan? Dan artikulasi juga mungkin bisa dilatih sepanjang ya, usia artikulasi gitu bisa dilatih seperti itu. Jadi nggak melulu. Nah yang tadi ya, sakit piut, ya kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya adalah pola pendidikan ya, pola asuh. Kita suka ngikutin bahasa anak, dicadel-cadelin. Sini Mimi cucu sama mama. Ya gimana? Justru orang tuanya ngajarin. Iya, justru orang tuanya ngajarin gitu betul. Ya. Jadi kita harus ngasih tahu yang benar. Dia pikir kan cucu itu benar gitu. Susu cucu gitu ya. Jadi enggak, kita harus ngomong susu, kita harus dijelaskan gitu. Jadi jangan kita so imut ikutin anak gitu ya. Iya, baik. Cukup jelas ya jawabannya. Kemudian dokter Rina tadi pertanyaan soal kuning. Sampai usia berapa? Maksimalnya berapa? Baik, terima kasih Mbak, siapa ya namanya tuh Pak Nurul. Mbak Nurul. Jadi sampai umur berapa bayi itu masih kita tolerir kuning? Kuning, ya. Kita balik yang nggak bisa ditolerir itu kalau terjadi 24 jam pertama. Ya, jadi itu pertama. Kalau terjadi terlalu dini, ingat bahwa itu something wrong. Nah sekarang kita masih bisa mentolerir kalau sekitar 1 paling lama 2 minggu. Dengan catatan, jadi kalau menghadapi bayi kuning itu Bu, Ibu tidak boleh berbicara kuning tok gitu ya. Tadi yang seperti saya katakan, Ibu ada beberapa yang harus dinilai. Pertama adalah keadaan umum anaknya dulu. Berbeda kalau kita menghadapi kuning pada bayi sakit. Nah, untungnya kuning itu pada bayi yang normal juga banyak. Jadi normal. Jadi pertama kalau menghadapi kuning, kita lihat secara umum anaknya tampak tidak loyo, tidak tidur terus. Jadi apalagi kalau mau minum gitu ya. Nah, apalagi kalau berat badannya mau naik gitu ya. Minumnya mau naik, mau bisa senyum-senyum, main gitu ya, aktif gitu loh. Jadi dia berespon. Nah, kalau seperti itu tinggal kita lihat. Jadi itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita melihat kita mulai melihat kuning itu biasanya di mata, ya kan? Ingat bahwa kalau di mata saja itu baru 5. Tapi dia kalau turun terus yang tadi boleh dipakai. Nah, itu terjadi pada hari keberapa? Yang normal itu umumnya 2, 3 karena mulai numpuk tadi saya bilang asosiasikan dengan ini sampah yang udah mulai numpuk nggak ada yang ambil gitu ya. Jadi kalau kurang dari 1 hari nggak benar. Tapi kalau 2, 3, 4, nah, kemudian ibu bisa kira-kira sampai puser 12. Mari kita lihat sekarang di grafik tadi. Umur sekian 12, nggak apa-apa. Anaknya pun aktif. Itu yang kami pakai, itu yang kami coba ajarkan kepada bidan, perawat saya juga. Jadi bidan saya, perawat saya tidak boleh dan tidak akan dibiasakan untuk melapor, dokter, bayinya dokter kuning, nggak boleh. Asisten saya, dokter-dokter umum,
yang bantu saya di klinik dan sebagainya tidak boleh melaporkan, dokter maaf ada pasien dokter datang ke UGD misalkan ya, bayinya kuning, dengan keluhan kuning, itu tidak boleh. Saya pasti marah. Mengapa saya marah? Dia harus melapor, dokter ini ada bayi yang dokter tolong lahirkan. Ya, waktu itu berat lahirnya kira-kira 3 kilo, jadi saya tahu dia pasti cukup bulat. Sekarang beratnya misalkan 3,1 atau belum naik dok. Ya nggak apa-apa, ya kan? Belum naik, tapi anaknya terlihat lincah, sedang belajar nyusuin, belum banyak, tapi juga nggak tampak kekurangan cairan, masih aktif ya. Nah, umurnya kan udah 5 hari dia sebutkan. Kemudian kuningnya saya deteksi sampai segini dan kemudian sudah diperiksa, konfirmasi laboratorium misalkan 12. Saya akan bertanya, kalau itu dokter dan perawat, jadi menurut kamu bagaimana? Normal dok, pulangin aja ya dok, ya sudah, nggak usah ketemu saya kan, pulang. Tapi dia pingin ketemu dokter, ya biar aja, berarti dia kan pingin ngasih uang sama saya, ya kan? Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi ibu-ibu pun bisa diajarkan. Bu. Nah, yang kalau sampai lebih dari 2 minggu, ibu harus waspada. Kok terlalu lama ya? Ini ada yang sakit atau tidak? Buktikan itu. Buktikan yang mesti diperiksa adalah kadar bilirubin namanya direct dan indirect, bukan total. Kalau directnya tinggi, apalagi disertai dengan buang air besarnya pucat, warnanya kayak dempul, ya hati-hati, hati-hati. Tapi kalau berat badannya naik, ya kemarin 3 kilo sekarang malah udah 3,4, anaknya aktif, asinya juga banyak sekali, ya. Kemudian, tapi umurnya udah 3 minggu dokter, oke periksa. Ketika diperiksa kadar bilirubin direknya normal, hanya indirect dan ketika diplot pun, katakanlah 17 tuh kuning loh, ya sampai kaki-kakinya. Tapi anaknya aktif, ketika diplot nggak masalah, ya, biarin aja. Itu namanya breast milk jaundice. Paling lama di teori itu mengatakan 3 bulan, tapi saya tidak pernah dapat 3 bulan. Paling lama itu 2 bulan. Jadi saya akan bilang, Bu, waktu 2 minggu ini breast milk jaundice. Feeling saya mengatakan itu, mudah-mudahan saya nggak salah ya gitu loh. Nah, ya dia percaya. Kemudian kapan saya datang lagi dokter? Bulan depan. Bulan depan kan mau vaksin ulang kan? Nah ketika bulan depan dia akan bilang sendiri, dok nggak usah diperiksa ya dok ya, saya udah lihat kok kemarin yang dokter ajarkan itu kan sampai kaki, sekarang cuma tinggal di perut, berarti kan berkurang. Oke. Nah bulan depannya itu dia akan bilang, dok udah hilang dok. Yes. Jadi bisa sampai 3 bulan, tetapi selama-lamanya yang pernah saya dapat 2 bulan dengan catatan harus diperiksa apakah bilirubin direknya tinggi. Kalau tinggi belum tentu ada kelainan, biarkan dokter itu mengkaji. Jangan diutak-atik sendiri. Jadi kalau demikian saya boleh simpulkan, bila mana kuning itu terjadi pada 2, 3, 4, 5 sampai 2 minggu pertama, anaknya aktif, minumnya mau, berat badannya pun naik dan sebagainya, ibu mulai belajar, kalau mau lebih canggih sedikit, lihat grafiknya, nggak masalah. Nggak masalah. Lebih dari itu, kontak dengan dokter, biar diperiksa, biar aman. Iya, ya? Jadi jangan cuma ngelihat fisiknya doang, tapi juga harus ngelihat keseluruhan penilaiannya. Jadi bilirubin itu bukan not just a number, not just a number. Beda kalau misalkan kita punya kadar hemoglobin, berapa kadarnya? 12, hari ini besok lusa ya tetap aja 12 yang normal. Bilirubin tidak, harus dilihat. Hari keberapa, kondisi anak itu seperti apa. Itu penting. Nah itu yang tidak dipahami oleh belum dipahami oleh banyak orang. Oleh jangankan orang awam, kalangan medis pun juga sedang begitu. Kita galakkan seperti itu. Iya betul. Kadang-kadang ada yang bilang, oh 11 udah tinggi, oh 12 udah tinggi. 11 tinggi, saya kasih contoh ibu. Ada seorang
ada 2 pasien datang kepada saya, sama-sama beratnya 3 kilo. Ya. Yang satu datang dengan 11. Ya. Saya tahan, saya tidak kasih pulang. Tetapi yang satu 15 saya suruh pulang. Bingung kan? Loh, dokter nih gila kali. Kok yang 11 ditahan, yang 15 disuruh pulang? Kenapa ayo? Karena yang 15 itu umurnya 2 minggu. Katakanlah, anaknya aktif, bagus. Ketika saya plot dan sebagainya, dia masuk hitungan normal. Yang 11 ini lahirnya baru, katakanlah sekarang tanggal 28 ya, lahirnya tanggal 26 malam. Belum 48 jam, udah segitu. Ya saya tahan dong. Terlalu cepat. Seberapa cepat dalam 1 hari kalau naik 5, itu bahaya. Harus diperhitungkan. Jadi dia belum 48 jam, sudah menunjukkan 11. Berarti dalam 1 hari naik 5,5, awas ini. Mungkin besok menjadi berapa? 5 hari bisa menjadi 30, bahaya sekali. Jadi jangan pernah melihat angka saja. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, satu lagi ya. Tidak, jadi gini Bu, cara menghilangkan kuningnya, dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau Ibu mempunyai anugerah, kita nih Indonesia ini sebenarnya banyak anugerah sinar matahari is okay. Toh sinar matahari itu sangat dibutuhkan untuk provitamin D pembentukan tulang. Siapa yang membutuhkan sinar matahari? Semua makhluk hidup, bukan cuma si bayi doang. Ya kan? Bukan cuma si bayi doang, tetapi pemberian sinar mataharinya itu ada caranya. Jangan langsung karena bisa terbakar, bisa terkena sinar ultraviolet. Yang paling bagus itu di teras, ya, nggak usah telanjang bulat, pakai baju yang simple gitu ya, ya yang tipis, nggak usah dibuntal di bedong gitu sampai kepanasan, jangan. Singlet santai gitu aja, relax. Kalau di teras bareng-bareng aja sama ibunya, duduk-duduk di situ, ibunya duduk-duduk baca koran, minum susu dan sebagainya. Antara ya, ASI menimbulkan kuning. Menyembuhkan, menurunkan. Kalau kita lihat tadi gambarnya, ya, bahwa bilirubin yang dibentuk itu kan harus ditangkap oleh albumin, namanya protein ya. Masuk ke dalam liver, di liver itu diproses, kemudian dia masuk ke dalam usus. Di usus bercampur dengan makanan keluar. Mewarnai. Feses kita kan nggak dempul, jadi agak kuning. Jadi tentunya dengan adanya makanan, dalam hal ini kan makanan bayi ASI, it's okay. Jadi itu membantu melancarkan untuk membuang itu ya. Nah, tetapi kalau kurang, memang ada sedikit kendala. Kalau di saat-saat awal ASI-nya belum terlalu banyak, dia balik lagi jadi ke dalam darah. Tapi nggak usah terlalu panik, itu kan sebentar aja. Bentar. Iya. Jadi tidak ada, saya katakan gini, tidak ada yang di dunia itu 100% sempurna. Kita harus akui kalau kita mau jujur, ya kan, bahwa ASI itu kalau ditimbang-timbang lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Ada, kekurangannya juga ada. Salah satunya ini, ya kan? Kalau kita sudah sepakat kepingin ASI dan kita tahu ASI nggak ngocor tiba-tiba, ya mungkin ada proses di mana bilirubin yang sudah terbentuk itu bukan ke usus tapi dia balik lagi. Tapi kita kan diajarkan tadi melihat bukan cuma nilai kuningnya tapi secara keseluruhan anaknya masih aktif, tidak dehidrasi, ini kecil nggak apa-apa, ya. Jadi kita nggak boleh bilang ASI tidak ada apa-apa. Nanti begitu ketemu itu dia jadi bingung sendiri kan? Ada, jadi kita harus fair. Ada, tapi coba bayangkan. Tadi Ibu bilang kan, anak yang saya kena, jadi betul Bu. Saya mengalami kalau pasien saya itu mendapat, jadi datang nih, 40 derajat. Kemudian saya bilang, Bu nggak usah takut, 40, takut kejang. Itu kan udah terbukti. Kalau kejang udah kejang duluan dong.
Ya kan? Itu udah kebetulan ibu datang. Itu sudah terbukti secara alamiah. Dia udah 40 nggak kejang. Nggak kejang. Satu, ibu dapat, ya kan? Kedua, saya tanya, begitu demam, ibu kasih mungkin obat turun panas, ya kan? Banyak minum, turun nggak? Turun dokter, ngapain tuh si anak? Lari-lari dokter. Wah, kelalang keliling ke sana kemari. Loncat-loncat, ya kan? Terus, tapi nanti sebentar lagi dia diam lagi. Ya, itu artinya daya tahan tubuhnya begitu kuat, dia lawan. Dia lawan. Itu hanya biasanya anak-anak ASI. Yeah. Kalau enggak bisa seperti itu. Jadi daya tahannya begitu hebat. Nah, kalau saja ibu tahu itu, ibu mau korbankan hanya gara-gara kuning, padahal kuning itu nggak apa-apa. Ya kalau mau terserah. Biasanya ibu ada dok ya. Nah, jadi kita harus fair. Yeah. Kasih tahu sejelas-jelasnya ini loh, mana yang kamu mau pilih. Yeah. Kalau mereka mengerti, tahu persis, saya kira mereka akan memilih itu. Saya hanya titip pesan, mungkin di sini ada media, ya, ada ibu-ibu yang ASI, bahkan bapak juga ASI. Tolong titipan saya gitu loh, apa yang saya temukan, ASI itu tidak akan berhasil kalau hanya berhenti di sini, harus masuk di dalam pendidikan. Iya. Anak-anak kita, remaja kita harus mengerti. Harus tahu. Anak-anak SD harus tahu. Dia harus meminta, kenapa saya nggak dikasih ASI? Kenapa ASI adik nggak dikasih ASI? Begitu terus harus dicuci brainwash. Ya. Sehingga pada saat dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, dia tidak akan pilih iya, itu. Betul. Ya kan? Itu satu yang kita masih kurang. Betul. Ya kan? Nah, begitu juga imunisasi segala macam harus dimulai dari situ. Dari pendidikan sekolah dasar ya. Oke, apalagi saya temukan ketidakberhasilan ASI adalah dimulai pada saat ketika dia sudah melahirkan dan mempunyai anak. Dan dia mau IMD. Jadi sepertinya ASI itu bukan dihayati dan sebagai yang berguna dan dibutuhkan, tetapi hanya ikut tren. Saya khawatir itu menjadi mode sekarang, IMD, ya, ASI, kemudian apalagi melahirkan secara alamiah, itu tren. Bagus, tetapi dia mesti tahu. Ya mesti tahu ada posisi-posisi. Ya saya sangat mendukung ASI, tetapi saya menjadi sedih, ya kan? Ketika misalkan ya ini mungkin keluhan saya ya, yang ingin berbagi sebagai dokter, yang mungkin ibu-ibu tadi mesti tahu benar ASI, ya kan? Terus bagaimana bisa dia mau ngasih ASI tapi minta dipisahkan, jadi dia tidak mengerti, dia cuma tren aja, oh saya ASI loh, gitu loh. Dan dia tahu nggak gitu loh, bahwa kalau dia tidak rawat rangkul bayinya itu di sampingnya, walaupun cuma 1 tetes, 2 tetes, itu dia dibiarkan puasa, itu gula darahnya bisa turun. Bisa merusak otaknya. Jadi gimana? Rooming in nggak mau, ya kan? Kemudian mau ASI eksklusif, ini nggak mau, kan merusak anaknya. Nanti kalau terjadi apa-apa disalahkan ASI, gitu loh. Ya, jadi masih banyak PR, ibu-ibu tolong yang udah berhasil, tolong sampaikan hal-hal yang baik ini ya supaya menjadi manfaat. Tapi juga beritahu ada banyak kondisi syarat yang perlu dipenuhi supaya ASI itu berhasil. Banyak membaca, mungkin sekarang udah mulai ya. Sudah mulai banyak bahan-bahannya. Karena nggak semudah tiba-tiba itu begitu aja cukup. Ya, niat bagus, tetapi harus disertai dengan usaha yang dan informasi yang cukup tentunya dok ya. Iya, baik. Terima kasih. Saya pikir dokter Ina sudah menjawab cukup banyak dan kemudian akhir-akhir kayaknya sudah menyimpulkan bahkan gitu ya. Memberikan kesimpulan. Buat yang bertanya nanti bisa tanya langsung ketika acara sudah selesai. Tapi saya mau minta Dokter Yomi terakhir pesan-pesannya untuk orang tua atau teman-teman sejawat, silakan. Tadi sebenarnya sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dokter Rina ya. Jadi memang saya juga mengalami begitu ya. Jadi dia mau ASI tapi nggak mau usaha, ya, nggak mau capek, ya. Jadi kalau datang ke tempat praktek juga yang gendong anaknya babysitter. Ibunya bawa gembolan itu tas-tas, termos dia bawa. Jadi saya bingung ini ibunya yang mana gitu ya. Gitu ya. Jadi
seperti itu. Tetap mau tidur enak malam hari. Ya nggak mau bangun, nggak mau netein, nggak mau peres ya. Waktu ibu bekerja juga seperti itu. Tadi benar, jadi cuma takutnya hanya ikut tren superficial. Maunya terima hasil, berhasil tapi nggak ada usaha. Akhirnya apa, cari ASI donor supaya penting eksklusif. Itu juga yang kita ingin ajarkan bahwa ASI yang terbaik buat anaknya adalah ASI ibunya. Dan itu membutuhkan niat yang kuat. Ya seperti itu ya, niat dan usaha. Ya niat doang tanpa usaha kurang. Ya kita sebagai tenaga medis kita memberikan dukungan, kita memberikan fasilitas. Kita adakan tempat, bisa IMD, bisa penyuluhan, bisa edukasi, bisa bimbingan. Tetapi kalau udah di rumah kan adalah berpaling kepada ibunya, kita tidak bisa mendampingi 24 jam. Seperti itu, dan keluarga inti terutama ya ayah, ibu ya, dan di mana tempat tinggalnya itu memang harus mendukung. Dan itu memang inilah yang kita memang tidak gampang ya Dokter Rina ya, PR-nya luar biasa ya. Jadi kita memang harus ya nggak boleh berhenti ya Mbak Rahmat ya, itu juga gaungnya. Ya mudah-mudahan ini awal yang baik, tren, tapi akhirnya mendarah daging gitu ya. Awalnya tren dulu lah, tapi paling nggak nanti menjadi habit gitu. Jadi habit seperti itu. Ya baik, terima kasih. Saya harus menutup diskusi kita kali ini karena sudah melewati waktu yang cukup banyak. Terakhir dari saya tidak perlu menyimpulkan diskusi kita karena sudah cukup banyak informasi yang diberikan. Harapannya buku Breastfeeding Sick Babies ini juga bisa lebih bermanfaat buat teman-teman di tenaga medis, biar lebih optimal dalam melayani bayi-bayi di NICU dan bayi-bayi sakit. Pesan saya terakhir memang kita semua harus memberikan dukungan karena menyusui bukan cuma soal anak dan ibu, tapi dukungan dari masyarakat, dari negara untuk menyukseskan, karena pemberian ASI adalah investasi buat masa depan di Indonesia. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Dr. Irma. Terima kasih juga kepada Dr. Rina dan juga Dr. Yomi sebagai narasumber kita. Dan sebagai salah satu bentuk ayo dukung kita ini adalah kita juga mau memberikan sedikit apresiasi nih buat ibu-ibu yang udah pada sukses menyusui sambil bekerja dan mereka berkenan memberikan berbagi pengalaman mereka pada waktu bagaimana mereka itu menyusui dan bekerja, dan sudah ada pemenang-pemenang pada hari ini akan kita umumkan bersama. Nah untuk itu kami mengundang para dewan juri. Dewan juri kami ada 3 orang, yaitu Dr. Wiyarni Pambudi, spesialis anak IBCLC, Dr. Yovita Ananta, spesialis anak MHSM IBCLC, dan Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak. Mungkin bisa diwakili oleh Dr. Yovita dan juga Dr. Aryani ke depan untuk mengumumkan siapa-siapa saja finalis kita, dan kemudian ada 5 pemenang ya Dok ya. Jadi mungkin salah satu bisa bercerita sedikit bagaimana proses penjuriannya lah. Silakan Dr. Aryani. Terima kasih Dr. Irma. Hadirin sekalian, kami mewakili Satgas ASI akan bercerita sedikit mengenai kontes atau lomba cerita inspiratif yang telah diadakan ini. Mengapa kita mengadakan lomba cerita inspiratif? Pertama-tama adalah berkaitan dengan Pekan ASI Sedunia yang pada tahun ini 2015 temanya adalah Breastfeeding and Work, Let's Make It Work. Yang dalam bahasa Indonesia kira-kira spiritnya adalah menyusui dan bekerja, ayo kita dukung. Nah, berkaitan dengan tema tersebut, maka kami ingin mengundang, tujuan dari lomba ini adalah mengajak ibu-ibu menceritakan sharing pengalaman mereka mengenai bagaimana menyusui di tempat kerja. Ada yang ceritanya mengharukan, menggembirakan, ada juga yang menceritakan kisah-kisah sedih perjuangannya selama menyusui di tempat kerja. Nah, kami harapkan cerita-cerita tersebut akan dapat menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu bekerja yang menyusui lainnya, bagi para rekan-rekan sekerja, maupun bagi para atasan atau pemberi kerja, agar dapat lebih memberikan dukungan bagi ibu-ibu yang bekerja. Di sini banyak sekali ceritanya dan akan kami umumkan pemenangnya. Dari sekian ratus peserta, sudah dipilih 10 orang finalis dan beberapa diantaranya hadir hari ini, dan Dr. Yovita Ananta akan membacakan pemenangnya. Silakan. Tentang riwayatku.
Jadi memang sekarang yang juri itu mempunyai kesulitan waktu memilih karena ceritanya bagus-bagus sekali. Akhirnya dengan perdebatan sengit kami memilih ada 5 pemenang. Mungkin bisa di slide-nya diganti dengan slide pemenang. Untuk juara harapan kedua, slide-nya. Mohon panitia bisa menampilkan profil pemenang harapan kedua ini ya dok ya? Iya. Juara harapan kedua dengan judul Tetesan ASI di Tengah Kesibukanku, Ibu Tiara Faradita dari Jakarta. Tepuk tangan dong buat Ibu Tiara, ini live streaming ya dok? Ya, jadi mereka mungkin juga lihat. Selamat ya Ibu Tiara. Kami ucapkan selamat. Juara harapan 1, Ibu Ugi Togebon dari Purwokerto dengan judul Bekerja dan Hipoplasia Bukan Halangan. Juara ketiga. Nah ini juara ketiga nih. Ibu Munah dari Banten dengan judul Perjuangan dan Pengorbananku dalam Memberikan ASI pada Bayiku.